Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga di kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan untuk belajar bareng, untuk sharing bareng, tentunya tentang pengobatan tibun nabawi, ruqyah syariah. Kali ini kita akan membahas pengobatan untuk masalah penyakit ayan, yang mana pengobatan ini kita menggunakan Al-Quran khususnya. Kemudian kita menggunakan juga herbal ataupun titik pijatnya, yang mana titik tersebut berhubungan dengan penyakit ayan. Langsung saja kita mulai. Bismillah. Ayan ya. Epilepsi atau ayan adalah penyakit saraf menahun yang menyebabkan kejang-kejang secara berkala. Jadi emang rata-rata orang yang terkena penyakit ayan, epilepsi, ini pasti sudah lama penyakitnya, bertahun-tahun. Biasanya orang yang terkena penyakit ini, dia terkadang itu sering kejang-kejang, kumat-kumatan, gitu. Penyakit ini disebabkan oleh tidak normalnya aktivitas sel otak. Gejala kejang-kejang yang muncul dapat bervariasi. Beberapa orang dengan penyakit epilepsi pada saat mengalami kejang-kejang memiliki pandangan yang kosong. Nah, ini biasanya gejala-gejala sebelum dia ini kejang, kumat ayannya, kumat epilepsinya. Biasanya ada yang pandangan kosong, ada juga yang kunang-kunang gitu kan, pusing dia gitu. Setelah itu dia mulai kejang-kejang. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi penyakit ini. Yang pertama, hendaknya si penderita menjaga dalam kehidupan sehari-hari, badannya, pikirannya, jangan terlampau berat dalam bekerja agar tidak menjadi penat. Orang yang memiliki penyakit epilepsi atau ayan dilarang bekerja berat-berat gitu. Kerja yang berat-berat dilarang. Jangan diperbolehkan si penderita minum minuman keras. Ini juga larangan untuk si penderita penyakit ayan. Kopi atau teh yang pekat. Dan jangan terlalu banyak makan daging. Si penderita seharusnya harus banyak memakan sayur-sayuran dan cukup istirahat, serta usahakan dapat buang air besar dengan teratur. Ini adalah perkara-perkara yang harus dihindari oleh si penderita penyakit epilepsi atau ayan. Nah, ini harus dicegah benar-benar. Jangan sampai kita meremehkan pantangannya. Nanti khawatirnya bisa berakibat fatal. Kemudian yang kedua, si penderita jangan diperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan yang sekiranya dapat membahayakan dirinya, seperti memanjat pohon atau tangga, meniti jembatan sempit, berdiri di pinggir sungai atau kolam ataupun api, berenang, bersepeda, berjalan sendiri di jalan besar, dan berdiri di dekat mesin yang sedang berputar, dan lain sebagainya. Karena itu semua membahayakan si penderita apabila ayan sedang kambuh. Nah, ini harus dijaga juga ya. Jadi jangan sampai orang yang memiliki penyakit ayan, epilepsi, ini dia memanjat pohon. Contoh kita ambil yang memanjat pohon ya. Ketika dia manjat pohon, kita nggak tahu kan, entah dia mudah lelah dengan memanjat pohon capek, atau ketika dia memanjat pohon tiba-tiba ayannya kumat, otomatis jatuh dari pohon dalam keadaan kejang-kejang. Nah, ini sangat bahaya. Jadi kita harus benar-benar menjaga mereka. Jangan sampai mereka melakukan perkara-perkara yang telah dilarang gitu. Contoh, lagi di pinggir sungai, ayannya kumat, kejang-kejang, sudah kejang, tenggelam, kanyut. Nah,
ini khawatir sekali, bisa-bisa nyawa orang tersebut hilang karena tenggelam tadi gitu. Jadi harus benar-benar dijaga. Kemudian yang ketiga, jika tampak tanda-tanda bahwa si penderita akan terserang ayan, maka suruhlah ia menelan 1 atau 2 sendok teh garam dan menghirup bau bawang putih yang sudah ditumbuk halus. Kaki dan tangannya bisa juga diikat dengan erat, boleh pakai kain atau tali yang besar. Dengan cara demikian, biasanya serangan ayan dapat dihindarkan. Nah, ini cara pencegahan ketika orang tersebut sudah memunculkan tanda-tanda ingin kumat. Nah, maka orang yang ada di sekitarnya hendaknya memberikan kepada orang yang terkena penyakit ayan tadi 1 atau 2 sendok teh garam atau menghirup bau bawang putih yang sudah ditumbuk halus. Nah, ini bisa menjadi ikhtiar untuk mencegah agar penyakit itu tidak kumat gitu. Kemudian yang keempat, apabila si penderita sudah jatuh pingsan, hendaklah dibaringkan terlentang dan pakaiannya agak dilonggarkan. Jika perlu, di sela-sela gigi atas dan bawah dimasuki kain bersih yang sudah dilipat atau sendok untuk menghindari lidah tergigit, dan biarkan sampai ia sadar kembali. Nah, jadi yang keempat ini ketika dia sudah jatuh pingsan ya, kejang, maka kalau bisa kita masukkan kain bersih ke dalam mulutnya. Agar apa? Agar lidah tidak tergigit, tidak luka. Khawatirnya ketika dia kejang, kumat, kemudian tidak ada kain di mulutnya, khawatirnya lidahnya nanti tergigit, berdarah luka gitu. Nah, kemudian ini adalah herbal yang mana insya Allah mampu mengatasi penyakit ayan tadi, penyakit epilepsi tadi, dan tentunya itu semua atas izin Allah. Nah, herbalnya yang pertama, resep pertama itu 15 gram jahe ya, 15 gram jahe. Kemudian yang kedua, gula merah secukupnya. Kemudian 30 gram akar daun hia atau daun baru Cina. Kemudian air 800 cc. Nah, ini resep-resep herbal untuk mengobati penyakit epilepsi atau ayan tadi. Kemudian cara pembuatannya, rebus semua bahan dengan 800 cc air hingga tersisa 400 cc. Kemudian minumlah airnya selagi hangat. Kemudian konsumsilah sebanyak 2 kali sehari. Jadi habis sarapan sama sebelum tidur ya, konsumsi herbal ini agar penyakitnya Allah sembuhkan. Dan tentunya jangan lupa, herbal ini supaya lebih banyak manfaatnya, lebih banyak berkahnya, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Agar apa? Agar herbalnya ini bekerja maksimal gitu. Agar Allah menurunkan kesembuhan kepada kita melalui herbal dan ayat Al-Quran. Nah, ini resep pertama. Kemudian resep kedua, ini 30 gram daun jinten, kemudian 7 lembar daun sambung nyawa, kemudian gula merah secukupnya, kemudian 30 gram daun sambiloto. Cara pembuatannya yaitu rebus seluruh bahan dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc, setengahnya ya. Kemudian saring terlebih dahulu dan minum selagi hangat. Nah, kemudian minumnya 2 kali sehari ya, sama kayak awal tadi, habis sarapan sama sebelum tidur. Insya Allah ketika herbal-herbal itu dibacakan ayat Al-Quran, kemudian kita konsumsi untuk ikhtiar menyembuhkan penyakit ayan tadi, epilepsi tadi, maka insya Allah di situ Allah akan turunkan kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan saja, akan tetapi Allah akan turunkan keberkahan juga gitu. Nah, ini ada titik pijit penyakit ayan. Ini adalah titik pijit penyakit ayan. Nah, ini kaki kanan, kiri, kanan ya. Letak posisi pijitnya, titiknya di situ tuh, kelihatan ya. Nah, ini bisa dipijat dengan jari jemari kita ataupun alat bantu
seperti kayu totok gitu ya, buat refleksi. Nah, supaya nggak capek, nggak pegel. Kaki kiri, kanan, kiri, insya Allah jelas gambarnya ya. Jika kalian ada yang kurang paham, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Nah, ini gambar 1, keduanya, 3, 4. Nah, titik-titiknya di situ semua. Insya Allah ketika kalian meminum herbalnya, kemudian sebelum diminum kalian meruqyah herbalnya dengan ayat-ayat pilihan, dengan doa-doa kesembuhan. Kemudian juga ketika kalian memijat, kemudian kalian sambil istighfar, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, insya Allah kesembuhan itu akan datang secepat mungkin. Karena apa? Karena di situ ada janji Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh gitu. Jadi pengobatan apapun, metodenya bagaimanapun, kita jangan lupakan Al-Quran untuk jalan kesembuhan kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.